Terimalah persembahan Egelan Datuk Selaparang dan Presian dari Universitas Gunung Rinjani, Sergaya Demokrasi Bumi Selaparang. Bagi rekan-rekan dari Stikas Bima, KIP, Taman Siswa Bandung dan lain sebagainya, tengoklah mahasiswa saya. Mereka sudah berubah, tetapi masih punya semangat. Jalankan. Buah randu, buah kedondong. Tahun depan kita ketemu lagi dong. Sekali lagi. Buah pepaya, buah durian. Enak sekali. Profesor Dr. Wan Azizi melalui plan transformasi College University PCOMS untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa dan juga staf PCOM di peringkat antarabangsa. Dan matlamat utama program ini adalah untuk membolehkan pertukaran maklumat serta teknologi antara mahasiswa dan juga kaki tangan PCOMS dengan mahasiswa dan juga kaki tangan daripada Indonesia, selain daripada menyantuni budaya serumpun. Dan Alhamdulillah kita telah pun menerima penyertaan daripada 6 institusi Indonesia, iaitu Universitas Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat, Lombok, Sekolah Tinggi Ilmu Kesihatan Muhammadiyah Ciamis, Jawa Barat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa Bima, Nusa Tenggara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima, Nusa Tenggara Barat, Politeknik Kesihatan Bandung, Jawa Barat, dan Politeknik Medika Farma Husada, Mataram. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada teman-teman kita dari Indonesia yang telah pun berjaya menjadi peserta terulung kami, dan harapan kami semoga jalinan kerjasama ini akan dapat berterusan, terutama dalam bidang penyelidikan, pengajaran dan juga dapat berkongsi idea dan inovasi terkini. Kalau tuan-tuan ingat dalam presentasi saya ada menyatakan berapa pentingnya pengantarbangsaan sebagai satu agenda, ya? Dan usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak PCOMS ini kehendak untuk kita bertapak di peringkat lebih global, ya. Jadi saya ucapkan tahniah kepada PCOMS. Seperti direncanakan, memang program International Inbound Mobility Program ini adalah untuk melonjakkan nama baik PCOMS antarabangsa dan mempromosi PCOMS sebagai satu institusi pendidikan berprestij dan berintegrasi di Malaysia. Dan dalam usaha ini kita ingin melihat PCOMS jalinkan komunikasi dengan negara serantau. Dan saya difahamkan bahawa Profesor Nap Chancellor sekarang berada di Germany, ya. Wow, pantas. Juga mengambil satu inisiatif memastikan PCOMS
ada hubungan baik dengan negara-negara di luar. Dan saya difahamkan usaha dengan Germany ini adalah untuk menghantar bekas atau graduan dari PICOMS untuk terus mendapat pekerjaan di Germany. Dan saya difahamkan usaha ini juga sedang dijalankan untuk Jepun. Jadi ini adalah selaras dengan hasrat strategic plan yang telah dibentangkan oleh pihak PICOMS, dan salah satu usaha PICOMS juga adalah untuk menjadi sebuah universiti wakaf terunggul. Kerana pada tahun 2019 PICOMS telah mendapat status mutawali daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Melati kuntum tumbuh merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulai kata, saya sembah pembuka acara. Asik. Saya tak mau kalah dengan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Salehuddin Muhammad Yassin, pengurusi Lembaga Pengelola College Universiti Antarabangsa PICOM, yang berusaha Ustadz Muhammad Nizam bin Yahya, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Mawib, yang berbahagia Dr. Abdul Latif bin Muhammad Ibrahim, Ahli Lembaga Pengarah PICOM, yang berbahagia Dr. Samsuri bin Sarif, Ahli Lembaga Pengarah PICOM, yang berusaha Encik Abu Hafiz bin Salehuddin, Ahli Lembaga Pengarah PICOM, yang berusaha Encik Muhammad Mubin bin Matnur, Timbalan Naib Konselor Pendidikan dan Pasca Siswaza, yang selalu bersama kita setiap hari, yang berusaha Puan Nerita bin Haji Arsyad, pendaftar PICOM, selalu juga bersama kita setiap hari, dan barisan delegasi dari Indonesia, pengurus Universitas PICOM, University PICOM, Majelis Perwakilan Pelajar PICOM, barisan Sekretariat International Inbound Multi Program 2020, dan hadirin hadirat yang berbahagia. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin kepada kawan-kawan saya dari Indonesia untuk mewakili. Mungkin just sepatah dua kata saja, sebab tidak banyak hal yang kami akan sampaikan. Tapi izinkan kami dari tanggal 22 sampai tanggal 8 Maret nanti, kami akan berada di Malaysia. Dan saya mungkin adalah orang yang paling lama di Malaysia. Sudah 4 tahun saya di sini, dan hampir setiap bulan saya bolak-balik Lombok, Malaysia. Dan saya sudah sangat jatuh cinta pada Malaysia. Ketika gempa Lombok, kami di setiap malam itu didatangi gempa hampir 3 bulan. Dan saya menangis di Lombok, saya ingin kembali. Sebab ketika saya nyampe Lombok langsung disambut gempa dan saya tidak boleh balik kembali. Sebab selama 2 bulan, 3 bulan itu kami orang Lombok dulu, kemarin 2018, kami tidak pernah tidur di dalam rumah. Kami buat tenda-tenda di lapangan, bola semua pokoknya tempat yang tidak ada naungan. Di sana kami tinggal. Saya menangis saat itu. Saya harus terbang ke Malaysia, sebab di Malaysia paling aman. Tidak dilintasi gempa, tidak ada gunung Merapi, di mana-mana kapanpun kita keluar aman, tidak ada pokoknya di Malaysia ini aman. Dari banyak kegiatan yang kami ikuti, pertama, mohon maaf Bapak Ibu, saya dari Universitas Gunung Rinjani pada dasarnya tidak memiliki program medikal, tetapi kami memiliki prinsip bahwa ilmu pengetahuan tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi tidak ada sekat, walaupun kami tidak dari pertanian, dari perikanan ada yang ikut, dari hukum lebih banyak yang ikut. Jadi
sini ketemu dengan teman-teman medikal semuanya, manajemen, tapi kami percaya bahwa memang ilmu pengetahuan itu mesti multidisciplinary, sehingga kita bisa berkongsi bersama. Dengan pertemuan teman-teman ini, saya percaya bahwa mereka akan kembali memiliki sumber daya global. Sebab sumber daya manusia mereka sudah punya, tapi mereka belum keluar negeri, mereka belum punya sumber daya global. Maka satu entry point dari sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya global mesti dimiliki oleh anak-anak muda kita, yaitu mahasiswa ini. Tetapi kalau dari Undas Gunung Rinjani susah menyebut anak-anak muda. Tapi rekan-rekan dari Stikas Bima, KIP, Taman Siswa Bandung dan lain sebagainya, tengoklah mahasiswa saya. Mereka sudah berubah, tetapi masih punya semangat. Jangan bagi mereka hari ini adalah cermin masa lalu, dan cermin hari ini adalah masa depan bagi mereka. Sebab satu keyakinan, sebab saya yakin satu keyakinan yang saya berikan kepada mahasiswa saya, silakan sekolah walaupun Anda sudah berubah, sebab sekolah hari ini bukan untuk Anda, tetapi sekolah hari ini Anda mengajarkan anak-anak kita. Orang tua saya berubah sekolah, macam mana saya tidak nak bersekolah? Bantai. Saya kira makanya salut untuk kalian. Asik. Semangat Pak Dimas. Mereka semuanya kalau di rumah ini orang-orang yang kepala desa semua, jadi kepala wilayah. Ya. Di sini katakan kalian mahasiswa saya. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini dengan tema Batik Nusantara. Apa yang saya pakai hari ini batik, tapi sayang saya tidak punya perspektif tentang motif batik. Sedih sekali. Kita mengangkat tema batik, kalau kita bertanya motif batik Anda apa, mungkin semua orang nggak tahu. Tetapi satu hakikatnya ketika kita bicara Nusantara, bahwa kita berbeda-beda tapi kita satu. Batik motifnya tidak pernah sama, maka disebut motif. Kalau dia sama, maka tidak punya motif. Sehingga kami dari pulau-pulau kecil itu bersatu. Dalam batik itulah mencerminkan ada pulau-pulau itu. Sebab setiap warna itu pasti berbeda. Warna yang berbeda menimbulkan sesuatu yang indah. Seperti pelangi. Dia memaparkan keindahan, kemudian kita menikmati keindahan itu. Dan terkait dengan International Conference, alhamdulillah Lombok menjadi tuan rumah. Saya berikan aplaus untuk teman-teman Universitas Gunung Rinjani dan Medika Husada, insya Allah sebagai host untuk International Conference Science, Technology, Education and Management STM 2020 dan 2021 esok di Lombok. Kami menunggu kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. International Conference, saya membaca rasional ilmiah yang diberikan kepada saya oleh Cik Asraf. Ada objektif pertama bahwa untuk mengkaji platform penyelidikan. Dan saya sangat suka tentang diksi platform. Sebab kalau dia berbicara program, diksi program, maka program itu biasanya habis sekali pakai. Tapi kalau platform, dia memiliki tren. Jadi International Conference ini ada trennya, 10 tahun akan datang ini loh tren yang akan dibincangkan. Sehingga maka diksi yang dipakai di Asraf itu sangat tepat menjadi platform dalam bidang penyelidikan, bukan program dalam bidang penyelidikan. Karena memang berbeda ketika kita menggunakan diksi-diksi tersebut. Dan tahun depan akan diadakan kembali untuk 2021 untuk Vkom International Global Global Mobility Inbound, dan kami akan mempersiapkan mahasiswa kami kembali. Walaupun memang tidak ada yang medikal, tapi satu prinsip seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ilmu tidak ada untuk ilmu. Jadi bukan hanya ada hukum kemudian dia harus berbicara hukum, tapi mesti berbicara tentang medikal. Sebab siapa tahu mahasiswa kami besok menjadi lawyer di medikal. Siapa tahu mahasiswa kami menjadi lawyer internasional. Mereka mengetahui tentang logistik di manajemen, perhotelan dan lain sebagainya.
Oleh karena itu tidak ada sekat bagi teman-teman mahasiswa, tetap semangat walaupun kita harus kembali pada tanggal 8 Maret. Iya, Pak. Jika ada yang dibawa pulang, jangan bawa gadis Malaysia. Mohon maaf, Prof, saya kemarin sebab presentasi saya tentang Merari. elopement, bread kidnapping in Sasak culture. Jadi kalau orang Sasak menikah itu, dia harus membawa lari gadisnya. Tapi bukan gadis yang diseret-seret, gadisnya yang menunjukkan jalan. Asik. Dia yang berlari duluan, lelakinya di belakang. Dan yang paling penting adalah program ini telah memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa. Mereka lebih mengerti bahwa kita memang serumpun orang Melayu. Indonesia, Malaysia sungguhnya tidak ada bedanya. Yang membedakannya sudah punya kesepakatan, punya negara saja. Tapi bahasa, tata cara kita, orang Melayu itu masih mirip dan sama dengan Indonesia. Sehingga teman-teman juga semakin mau berakhir, semakin mau lama tinggal di sini. Satu mahasiswa kami kemarin patah tangannya karena saking semangat untuk perform sesungguhnya hari ini. Jadi ada perform nanti saking patah tangannya, latihan di asrama, di apartemen, patah. Sehingga kami bersama tim, terima kasih teman-teman dari Pikom, 8 orang sampai jam 4 pagi kami di Hospital Kuala Lumpur menemani. Untung tidak dipotong tangannya, Badra. Terima kasih semuanya, sungguh berkesan kami berada di Pikom. Dan insya Allah tahun depan kami menunggu undangan kembali. Dan kami mohon maaf terakhir apabila banyak hal yang kami kekeliruan dan kesalahan, tapi yakinlah itu bukan berangkat dari kesengajaan. Itu berangkat dari memang kemampuan kami untuk mengatakan sesuatu, bertingkah laku dan lain sebagainya. Insya Allah delegasi Indonesia, mahasiswa Indonesia, mungkin ada tutur kata yang salah, saya mewakilinya, mohon maaf. Apa kuning lek semawa karena kode bersepeda. Apa kata-kata kami yang salah, mohon maaf Ridi. Buah randu, buah kedondong. Tahun depan kita ketemu lagi dong. Sekali lagi, buah pepaya, buah durian, enak sekali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, perkenalkan kami dari Universitas Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat, memperkenalkan kesenian daerah yang akan kami persembahkan, yakni Egelan Datu Selaparang dan Presean. Egelan artinya tarian, Datu adalah raja, Selaparang adalah sebutan bagi daerah Lombok. Jadi Datu Selaparang berarti Raja Selaparang atau Raja Lombok. Presean adalah kesenian tradisional masyarakat suku Sasak yang mempertarungkan dua lelaki bersenjatakan tongkat rotan dan perisai. Kesenian ini merupakan tradisi lama suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang masih ada hingga saat ini. Dalam kesenian ini, para lelaki berkumpul untuk menguji keberanian dan ketangkasan mereka dalam bertarung. Walaupun terdapat unsur kekerasan, namun kesenian ini memiliki pesan damai di dalamnya. Dan kini, Presean digelar untuk menyambut tamu atau wisatawan yang berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dengan ketulusan hati, terimalah persembahan Egelan Datu Selaparang dan Presean dari Universitas Gunung Rinjani, Sergaya Demokrasi Bumi Selaparang.
Kita tak mau kalah dengan MC. Kita tutup dengan pantun. Pohon selasih tumbuh di kolam, anak beruang berenang-renang. Terima kasih kami ucapkan, budi baik Tuhan kami akan kami kenang.